Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Musyaki Amasobil wa Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap mempertahankan keyakinan kita kepada Allah, memperkuat iman dan tauhid kita. Para bapak-bapak, ibu-ibu, awan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi Al-Mukarram sudah beberapa menyampaikan masalah situasi kondisi yang seluruh dunia bingung, takut, cemas, gitu. Seakan-akan pertolongan Allah itu sudah tidak ada lagi. Padahal Allah mengatakan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kecuali kita nggak punya Allah. Orang kafirnya takut, ya toh, kita juga takut, sama nanti. Ya, nah, kalau orang takut nggak beriman, nggak punya Tuhan masih wajar. Nah ini punya Allah beriman, kayaknya kok takut. Maka dari itu kita berkumpul ini, kita saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Boleh saja kita itu goncang. Kalau ada orang, loh Ustaz, kenapa bisa goncang? Di dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang takwa itu memang bisa goncang, dia diganggu oleh iblis sehingga dia was-was. Tapi tidak ada jalan keluarnya lagi. Nasihat nggak bisa, dalil nggak bisa, walaupun tahu dalilnya. Kuncinya cuma dia ingat kepada Allah, langsung dia sadar atas kesalahannya. Kalau tidak, kalau dia terus didalil, kecemasan dan ketakutannya itu tidak akan pernah hilang. Karena dasarnya hanya ala bizikri tatmainul qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram, menjadi kuat, menjadi mantap. Nggak ada lagi, nggak ada jurus lain lagi, nggak ada. Itu di surat apa itu? Orang takwa itu di surat apa? Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayatnya 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ketika mendapatkan goncangan, ketika dia diganggu oleh iblis itu, ya, diganggu itu apa-apa? Apa yang dilakukan? Tadzakkaru, segera kembali, segera berzikir kepada Allah. Fa idzahum mubsirun, maka ketika itu dia langsung menyadarinya dari kesalahannya. Shadaqallahul azim.
Jadi jangan heran sekarang, loh itu orang pinter-pinter, kiai apa kok bisa begitu fatwanya, kok menakut-nakuti dan sebagainya. Nih dalilnya, wajar. Tadi sudah disebutkan di Qur'annya orang yang bukan ukurannya kiai lagi, ini takwa, masya Allah. Masih goncang memang hari ini, tapi solusinya bukan lari dari Allah. Justru fa'furu ilallah, lari kepada zikrullah. Alhamdulillah kita sudah ditalkin dan zikir itu sudah bersemayam di darah daging kita, insya Allah. Ini kita bersyukur, ya. Jadi sampai jangan heran kalau ada orang yang takwa, ya tuh kok begini, kok begitu. Memang sudah disebutkan tadi, tapi solusinya tidak ada jalan lain lagi. Orang takwa ini tidak berdalal-dalil lagi supaya dia bertakwa, supaya dia berzikir kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tetapi bukan berarti kita meremehkan syariat. Ya, kalau ada tempat yang baik, yang bersih, dibersihkan, itu harus dilakukan. Karena dasarnya, karena ketakutannya berlebihan, dalil yang disampaikan itu sudah benar, dalilnya benar, tapi situasinya beda. Kalau dulu Sayyidina Umar itu mau masuk ke salah satu wilayah itu memang terkena taun, ya, satu penyakit kolera pada waktu itu. Beliau berunding, ada yang berani masuk, ada yang enggak, sehingga mengambil keputusan bahwa yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Itu menjadi dasar. Tetapi itu satu wilayah yang sudah jelas ada orang yang sudah kena korbannya. Itu tidak boleh. Apa di sini sudah ada korbannya? Lah kok sudah dalilnya diturunkan duluan? Iya. Nah, ini kan ini namanya mendahului kehendak Allah ini. Kan begitu ya? Nah, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Makanya takut kita harus bersama Allah. Jadi takutnya itu terkendali, ya toh. Kita boleh takut, tapi takutnya bersama Allah. Ini. Jadi dalil itu disampaikan memang betul, cuma nah ini akibatnya kalau betul-betul kita taati aturan ini, di masjid tidak boleh. Apa bedanya dengan di pasar? Padahal pasar itu tempatnya setan, tempatnya malaikat ditutup, tempatnya setan dibuka. Nah kalau semua ditutup, pasar tidak boleh, kalau mau adil pasar tidak boleh, masjid tidak boleh, semuanya tidak boleh. Sampean matinya bukan kena corona, kelaparan. Matinya lapar, ya. Mati lapar itu mati kufur. Sesungguhnya orang lapar itu mendekati kekufuran, tambah bahaya. Masya Allah. Minta maaf Pak Kiai-Kiai, para ulama, ya, bukan hujah, ini musyawarah. Ini musyawarah. Minta maaf. Kami ini di sini orang kecil-kecil. Ya, kiainya juga kecil-kecil, pangkatnya juga kecil-kecil. Kan begitu ya? Cuma kita menyampaikan, mudah-mudahan sama Allah, itu karena ada janji Allah. Tadi sudah disampaikan dengan diturunkannya penyakit wabah dari Allah tadi, dari langit, penangkalnya ternyata bukan menutup masjid, malah orang yang aman itu tadi, yang diselamatkan orang yang masuk ke dalam masjid. Jelas ya, insya Allah. Jadi kita biasa-biasa aja. Loh, nanti kalau ada yang mati Ustadz, matinya bukan kena corona, tapi matinya kena memang sudah ajalnya.
Ya. Nah, nanti kalau corona nih malaikatnya jadi corona ini. Maka saya tanya, dulu mana kalau orang itu mati itu misalnya ditubruk mobil, misalnya mati itu karena penyakit atau corona, dulu mana malaikat yang nyabut apa coronanya dulu yang mematikan? Ya. Yang mematikan, yang menyambut nyawa itu corona apa malaikat? Malaikat siapa? Malaikat Israel, malaikat maut. Nah ini. Makanya saya sampaikan kemarin ayatnya, saya sampaikan juga dalam fatwa saya. Ada Rasulullah pernah menerima ayat menangis sampai guguk-guguk nangis. Ayat itulah yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis. Beliau tuh sampai Bilal datang, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Padahal engkau telah diampuni oleh Allah. Sudah dijamin surga oleh Allah. Kenapa menangis?" Dia mengatakan, ayat yang saya dapatkan hari ini dikhawatirkan banyak enggak paham, enggak ngerti. Ya toh, coba sebutkan ayatnya. Inna fi khalqis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat 190 lanjut 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah. Terjadinya pergantian siang malam, sehat sakit, untung rugi, senang susah, ya toh, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, itu pergantian itu nggak bisa dia. Sehat sakit, ya toh, itu salah satu tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa memahami itu tadi? Banyak orang nggak paham. Yang paham itu tadi yaitu hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah itu tadi. Siapa orang yang paham itu tadi? Hanya orang yang sempurna ulil albabnya, yaitu orang-orang yang alladzi yaskunallaha qiyama wa aquda wa la junubihim, duduknya berdirinya terus bersama Allah. Ini. Terus ayat itu allazi yaskunullaha qiyama wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaru khalqis samawati wal ard. Nah, orang itu tadi setelah dia berzikir, dia diberikan pemahaman. Dibuka oleh Allah pemahamannya itu, positive thinking. Dia tahu mana yang utama, mana yang diutamakan. Dia tahu, sehingga dia ketakutan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata semua di dunia ini kejadian silih berganti itu kecil sekali, kecil sekali. Maka ditanyakan, ternyata yang tadi ya Allah, dengan orang berdiri dan berbaring itu dia ditampakkan sesuatu yang luar biasa yang harus kamu takuti, bukan yang tadi yang kecil-kecil itu, perubahan-perubahan itu, yaitu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Neraka jahanam itu yang kamu takuti. Ini corona, lapar, sakit, miskin, takut. Nerakanya enggak takut. Yang harus ditakuti itu bagaimana saya supaya tidak masuk neraka. Nah, itu kita fokus ke situ, yang lain-lain ini kecil semua. Kita terhindar dari corona, kita terhindar dari kemiskinan, takut miskin, takut, tapi tidak terhindar dari api neraka jahanam. Rugi.
Makanya Rasulullah tuh nangis. Ini banyak orang nggak paham ini. Yang besar urusannya disepelekan. Masya Allah. Kenapa? Fi qulubihim, ininya buta. Jadi tidak bisa melihat yang jelas, mana yang lebih diseriusi, mana yang ditakuti, nggak ngerti. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata enggak kelihatan. Ini sering terbalik kita. Maka dari itu alhamdulillah kita dengan zikrullah ini sudah dibuka mata hati kita untuk bisa melihat lebih jelas. Karena kalau kita tidak melihat, kita selalu meraba-raba dalam memutuskan sesuatu, selalu merekayasa, selalu ya asal-asalan, sehingga tidak menimbulkan keyakinan tapi menimbulkan keraguan, bahkan ujungnya bisa buruk sangka kepada Allah. Bisa buruk sangka. Kita ini kan kadang tidak terasa buruk sangka. Masjid ditutup, kita buruk sangka kepada Allah, seakan-akan nggak yakin bahwa orang di masjid ini dilindungi Allah. Padahal ada dasarnya, kita buruk sangka sama Allah. Ini tadi. Kita buruk sangka kepada Allah, kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wala bis sama wa huwa samin alim. Jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali izinku, kata Allah. Kalau kita tidak berzikir, tidak bersama Allah, istrimu, suamimu, anakmu, hartamu, semuanya bisa memberi mudarat, merugikan kamu di dalam kehidupan. Allazi, merugikan kamu. Harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak menolong kamu, merugikan kamu kalau kamu tidak bersama Allah. Nah ini. Maka dari itu yang merugikan ini jangan didekati, jangan digantungi. Yang kita dekati ini Allah, yang tidak bisa kamu mendapatkan mudarat. Nah kita enggak. Dikira harta dan anak pinak kita itu yang menguntungkan kita. Bukan tidak boleh memanfaatkannya, tapi dia justru Allah peringatkan banyak merugikan kita kalau kita tidak bersama Allah. Tapi kalau kita bersama Allah, insya Allah harta dan anak pinak kita juga akan menguntungkan kepada kita. Merugikannya kita tidak bersama Allah. Jadi dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Harta tidak merugikan, seperti halnya katakan di dalam Quran dijelaskan, dunia ini menipu. Siapa yang ditipu? Orang yang enggak tak kenal kepada Allah. Tapi kalau kita itu kenal kepada Allah, tidak menipu, menguntungkan kepada kita. Yang tertipu itu yaitu orang-orang yang lupa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira kesimpulannya seluruh apa saja tadi sudah disampaikan, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diwujudkan dengan zikir. Nanti Allah kasih petunjuk anugerah, langkah apa, Allah kasih impian langkah apa untuk kita bisa melakukan ini supaya tidak sesat dan menyesatkan, supaya juga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita selamat dari penyakit tapi tidak selamat dari kekufuran, dari kefasikan. Ini lebih berbahaya lagi. Mudah-mudahan sedikit ini yang kita sampaikan ya menjadi bekal buat kita. Seperti kata tadi, oh saya sudah takwa, saya ulama, saya kiai, saya hafal hadis. Ternyata tadi setelah Qur'annya disampaikan, orang yang takwa itu aja bisa goyang. Tidak ada satu jurus lagi yang bisa menyelesaikan kecuali dengan berzikrullah. Gak ada jurus lagi, nggak usah didebatkan lagi.
ujung-ujungnya suruh zikir baru bisa selesai. Nggak usah didalil-dalilkan lagi, nggak usah adu argumentasi lagi, nggak usah. Ini orang sudah mencapai takwa, nggak perlu didalili, bisa kena. Jalan keluarnya cuma zikrullah. Kenapa harus dibahas lagi? Dikasih yang mudah, cari yang sulit. Cuma zikir, tinggal cari zikirnya. Zikir yang mana? Zikir yang membersihkan hati. Kalau sudah zikir membersihkan hati, hatinya bersih. Di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu. Kalau itu sakit, rusak semua. Kalau itu baik, sehat semua. Kuncinya di situ. Makanya dari itu saya pesan ibu-ibu, ya. Kadang-kadang kan kita ini suruh semprot, masuk ini semprot. Kalau nggak punya semprotan, disemprot itu apa sih? Supaya menghilangkan bakteri. Ya. Bagaimana kalau disemprot sama air wudhu, sama berwudhu? Bukan lagi bersih, suci. Apa suci itu? Tahu-tahu ada obatnya mengandung alkohol, tambah dulu. Mengandung alkohol. Wudhu suci, ya tuh dari hadas besar, dari hadas kecil itu suci. Suci itu ya bersih, nggak ada bakterinya sudah. Kan begitu ya. Nah yang di dalam zikir bersih juga, suci. Kalau di luarnya itu zikir wudu itu tadi bersih dohir untuk menyentuh Al-Quran. Kenapa boleh menyentuh? Karena tidak ada bakterinya lagi, boleh menyentuh Al-Quran ini, jangan sampai kotor. Quran kena bakteri gara-gara kita kotor. Untuk mengambil di dalamnya tadi tidak tersentuh Al-Quran itu kalau tidak dengan hati yang bersih, dengan zikir. Baru apa yang ada ayat di dalamnya itu bisa menyentuh kepada hati kita. Dua itu saja yang kita pakai. Ya, nggak usah banyak-banyak. Cuma dua itu kita pakai, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah. Selamat daripada gunjang ganjing yang tidak jelas. Kita mau kemana ini? Yang jadi panutan siapa? Bingung. Kan gitu ya? Yang jadi panutan itu Quran dan hadis plus guru yang melaksanakan Quran hadis sekaligus menjadi contoh. Kalau Quran hadisnya aja contohnya tidak ada, repot nih. Makanya guru mursyid kamil mukamil penerus anbiya wal mursalin, beliau jadi rujukan kita. Dan rujukan kita tidak boleh dibantah, karena guru torekat itu, guru mursyid kamil mukamil itu, ya, kita harus itba kepada beliau. Nggak boleh dibantah rujukannya. Kenapa nggak boleh dibantah? Dasarnya apa? Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang takwa itu tadi sudah dititipi Quran dan hadis dan dia mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sampean dititipi Quran enggak cuma suruh baca. Kenapa? Karena masih belajar takwa. Yang dititip itu yang takwa. Kalau kita belum dititipi, cuma suruh terbaca, cuma suruh cari informasi. Awal kita disuruh memilih, makanya ditunjukkan orang yang takwa itu dititipi Quran. Untuk apa dititipi Quran? Bukan kita. Kita suruh baca. Oh ternyata orang takwa itu dititipi Quran untuk menjadi obat, petunjuk, penawar. Lah kita ini orang pesakitan, orang yang sakit. Terutama penyakit ada dalam dada kita, dengki, ujub, sombong, bahil. Biar nggak ada corona juga itu bisa timbul penyakit dari situ. Tumbuhnya penyakit dari orang-orang bahil itu. Nah, karena kita ini ada penyakitnya di sini, kita cari orang itu yang dititipi Quran, yang membuat jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Kita cari orang yang dititipi itu. Yang dititipi itu orang yang takwa. Kita minta obatnya di sana, ternyata obatnya tiap-tiap penyakit ada obatnya. Obat yang paling parah itu penyakit hati. Ya,
obatnya ternyata zikir. Sebab kalau penyakit dahir, kalau sembuh dinikmati cuma sampai di kuburan. Kalau tidak sembuh sakitnya cuma dinikmati, sakitnya dirasakan sampai di kuburan. Tapi kalau penyakit hati, kalau enggak sembuh, fasik, dengki, iri, bahil, dia nanti menikmatinya, siksanya itu sampai yaumil qiyamah. Tapi kalau sembuh, dinikmati juga sampai yaumil qiyamah. Ini yang paling penting, itu penyakit yang di dalam. Ternyata obatnya murah meriah. Sementara ini kita dikasih iklannya aja obatnya. Tombo hati, jagalah hati, jagalah hati. Tombonya mana? Obatnya mana? Akhirnya cuma jadi iklan, jadi nyanyian tok. Ya, ternyata obatnya ada di pondok pesantren Suralaya. Ya, diminum sesuai dengan resepnya ya. Nah, 165 kali. Ustaz kok enggak sembuh-sembuh ya? Salahnya minumnya 3 kali terus. Yang luar itu vitaminnya, obat cekot-cekotnya la ilaha illallah, obat penyakit dalamnya ismu zat. Itu diminta dari orang-orang takwa itu. Ya, cari orang yang mengelola itu yang takwa itu. Nah kita enggak, cari orang yang pinter. Wah ini pinter, Quran juga persis yang disampaikan. Tapi apa dalilnya? Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim. Quran juga, karena zalim sedikit pun tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Maka ada ulama dua, ada ulama benar, ada ulama su. Jangan keliru milihnya. Kita sering keliru karena melihat pakai mata dahir saja. Kalau mau tahu persis, lihat dengan mata hati kita, baru tahu. Karena ilmunya sama. Ya Quran juga, ya hadis juga. Sekolahnya mungkin sampai di Al-Azhar juga. Tetapi kata Allah, Qurannya sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang zalim itu tadi. Goplah lupa kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Hati-hati. Kita kalau milih itu yang milih, wah ini surganya besar ya ini. Wah ini ya toh keturunan Arabnya ada, ini ndak ada turunan Arabnya, ini kurang sohe. Oh ini silsilahnya sampai ke Rasulullah, ini enggak ada. Bilal itu enggak turunan siapa-siapa, bisa ke langit lebih dulu daripada sahabat. Terompahnya ireng elek, budak. Kenapa? Bilal itu enggak ada turunan Arabnya itu. Budak lagi, ditebus lagi, elek lagi, bambung lagi. Kenapa waktu Rasulullah Mi'raj beliau sudah ada di sana? Terompahnya sampai Rasulullah terkagum-kagum. Ya, loh, siapa ini? Bilal ya ada remah, Bilal di atas dia gitu. Nanti ngotoron saya mau tanya, ngaku apa Bilal ilmu? Tanya ke Bilal ya. Rasulullah aja tercengang kaget-kaget. Pakai apa ini? Setelah Bilal tanya, Bilal, kamu kalau sudah terompah di sana, kamu pakai amal apa kamu itu? Ya Rasulullah, saya setiap hadas besar, hadas kecil saya mendawamkan wudu dan sholat syukur wudu. Cuma wudu, damam wudu. Akhirnya orang niru semua. Kan gitu ya? Kan banyak ditiru sekarang kiai-kiai, santri damam wudu. Tapi tidak bisa miber masih. Lu kok tidak bisa miber seperti Bilal ya? Padahal sudah niru saya. Namanya Bilal itu kita enggak sampai ke hakul yakinnya, sampai ke hakikatnya, sampai di syariatnya. Ya, wudu itu sayapnya cuma satu, kurang satu enggak bisa miber. Yang dibersihkan dahirnya, batinnya enggak bisa miber. Cuma satu sayap. Padahal beliau itu ya dohirnya dibersihkan,
batinnya di dua sayapnya itu baru bisa terbang. Bagaimana sampean bisa wusul kepada, makanya waktu kita ditalkin itu syariatnya sudah bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani itu syariatnya sudah bagus, Imam Ghazali sudah bagus, miber gak bisa, kurang satu sayapnya. Datang mencari guru lagi, ternyata kurang satu yang harus dibersihkan. Ilmunya sohe, semuanya sohe, dahirnya sohe, dalamnya enggak sohe. Makanya enggak bisa miber. Nah, guru tidak mengajarkan apa, tinggal nambah satu sayap lagi yang kurang. Ya, kena dua-dua dibersihkan baru dia bisa wusul kepada Allah. Nah, ini torekat itu membantu satu sayap. Kalau tidak sampean syariat tok, sayapnya cuma satu. Ibarat kalau uang ya, di sini gambarnya, ada gambarnya siapa uang itu? Katakan dulu uangnya itu gambarnya apa? Pak Karno gitu ya. Terus di belakangnya ini kosong, nggak ada gambarnya. Ya seperti ini misalnya. Ini ada gambarnya ya. Terus cuma ini tapi sebelahnya kosong. Laku nggak? Nggak laku. Makanya dua-dua harus ada isinya. Ini juga dohirnya ada, batinnya juga ada, baru bisa laku. Nah ini. Makanya torekat itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali juga semuanya itu datang ke Syekh guru torekatnya itu bukan belajar syariat. Sholatnya semuanya udah komplit, ilmu sudah banyak. Makanya ya Syekh, saya datang ini kok saya kok nggak bisa miber ini. Ya, ilmunya sampai di langit tapi masih di bumi ngiter-ngiter ini. Apa yang keliru, apa ada yang salah, diperiksa. Nggak ada yang salah, ilmunya sohe, semuanya sohe. Yang salah itu tempatnya ilmu masih kotor. Ternyata diberi ilmu untuk membersihkan hati aja. Beliau 20 tahun di Padang Irak membersihkan hatinya. Karena dulu ilmunya itu kotor, yaitu hatinya kotor, ilmunya sohe. Selalu diperdebatkan, selalu menghujah. Dibuat hujah, dibuat debat, seakan-akan dia paling pintar, paling hebat. Terus dibuat hujah, nggak nambah ilmunya. Yang nambah apanya? Bingungnya, bahilnya, ujubnya yang nambah. Akhirnya beliau dalam keadaan bimbang dan ragu. Alhamdulillah dia ketemu guru mursyid Kamil Mukamil. Ya toh, setelah diberikan, dia sudah tidak mendebat orang lain lagi. Tidak menghujah orang lain lagi, tapi dia menghujah dirinya sendiri, mendebat dirinya sendiri, yang ternyata di dalam dirinya itu banyak sekali kebodohannya, kealpaman yang lebih tahu dia nggak tahu. Kenapa? Waktu itu dia masih buta, belum dibuka matanya. Fi qulubihi man, tertutup hatinya. Setelah dibuka, dia terkaget-kaget melihat ternyata saya masih seperti binatang ternak, katanya gitu. Kenapa punya pendengaran tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah, dengarnya cuma untuk asyik-asyikan aja. Ya, melihat mata, melihat kebesaran Allah, punya mata tapi tidak untuk melihat kebesaran Allah, punya hati tidak untuk berzikir kepada Allah. Nah, setelah itu dihidupkan semuanya, baru dia bisa melihat hak itu tadi dalam kebenarannya. Dia tertunduk, tersungkur kepada Allah. Wes gak debat-debat lagi sampai meninggal, dia cuma berzikir, membersihkan hati terus kepada Allah, sehingga dia diangkat menjadi sultan aulia. Itu karena ilmu bukan didebatkan tapi diamalkan. Satu, dua. Ini ada wali dua yang menjadi contoh besar yang sampaikan tadi saya Abdul Qadir, sekarang Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan kita dalam ahli sunnah wal jamaah. Kan gitu ya? Banyak orang sudah menamatkan kitab-kitab Imam Ghazali ini, tapi cuma tamat dibaca, ya kata Gus Dur, bisa cuma dibuat dongeng, cuma dibuat baca-bacaan, tapi diwujudkan nggak bisa. Kenapa? Untuk mencapai tingkat-tingkat orang solihin itu, tingkatan pertama itu bisa dicapai itu dengan kebersihan hati baru bisa. Kalau tidak nggak bisa, najis. Jadi ilmu tidak mau yang suci masuk karena najis tempatnya, nggak mau, kotor.
Ente saja kalau mau menaruh apa-apa, kalau tempatnya kotor ente tidak mau ya, mesti cari yang bersih, apalagi ilmu dari Allah ya. Setelah bersih baru itu ditempatkan di situ oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah mengucapkan berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Nah, contoh satu lagi, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ulama besar, juga sudah punya pondok Pak, bukan madrasah besar, beliau guru besar. Ternyata waktu itu beliau itu sholat, yang makmum itu adik beliau. Kebetulan adik beliau ini sudah terbuka basyirohnya. Setelah selesai sholat, adiknya ini sholat lagi. Adikku, kenapa kamu sholat lagi? Kan aku imam kamu tadi. Kenapa kamu katakan tidak sah? Loh, kenapa tidak sah? Tadi kebetulan kakanda, aku melihat anda tadi waktu sholat itu berdarah-darah. Apa yang kamu ingat ya Syekh? Gitu. Iya, tadi saya mengarang kitab head. Jadi dalam sholat itu terbawa. Imam Ghazali ini mengarang kitab head. Tahu head ya? Kedatangan bulan purnama. Nah itu berdarah-darah. Waduh, kaget dia. Nangis sampai stres. Datang tabib enggak, karena penyakitnya itu dia getun gitu, nyesel. Ilmu saya sudah banyak yang saya tulis, saya sudah punya perguruan tinggi, masalah sholat aja saya enggak khusyuk katanya gitu. Segitu banyaknya pengetahuan, sholat aja enggak khusyuk. Maka dari itu beliau menyesal gitu. Nah, apa ini? Yang kurang ini apanya? Ya. Padahal sholat ini menentukan. Kalau sholat ini baik, nanti di akhirat ini sudah nggak diperiksa lagi yang lain. Yang sangat menentukan sholat ini aja saya nggak bisa. Apa artinya ilmuku semuanya itu tadi? Maka beliau juga dalam keadaan beliau mencari, ketemu guru. Gurunya itu tukang sepatu nyatanya. Nah ini sulit sekali nih, ya. Kalau nggak level bisa nggak? Dia melihat ilmu bukan melihat kedudukan orang itu. Akhirnya beliau belajar, tapi belajarnya itu cuma disuruh mengikuti aja. Bersihkan itu WC itu di pasar itu dengan surbanmu, bersihkan. Selesai, bersihkan lagi, kurang bersih sama jenggotmu, bersihkan. Bayangkan. Akhirnya dibersihkan dengan jenggotnya, disampaikan bagaimana sudah bersih dengan waktu yang singkat, alhamdulillah bisa bersih. Yang lebih sulit lagi membersihkan hati ini. Tiap-tiap segala sesuatu adalah pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Nah zikir kita selama ini bukan pembersih hati. Nah itu salahnya, makanya hasilnya nggak ada. Nah setelah dibersihkan, beliau terus berkholwat 10 tahun lebih beliau itu membersihkan jiwanya. Wes ndak debat lagi, ya. Hendak ngenyek lagi dengan ajaran orang lain, tapi beliau terus membersihkan hatinya. Bahkan kedudukannya sebagai pejabat waktu itu dia tinggalkan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan dia meninggalkan kenang-kenangan kitabnya Ihya Ulumuddin itu. Ini. Maka dari itu alhamdulillah kita tidak seberat beliau-beliau itu. Bukan ulama besar, bukan ini latar belakangnya, tapi sudah bisa mendapat pengetahuan yang dipelajari beliau, yang diamalkan beliau. Dan keuntungan kita di situ. Ya, wong Nabi Musa aja sama Allah disuruh belajar lagi ilmu itu. Imam Ghazali saya bilang, kita ini siapa? Ya, maka itu alhamdulillah. Pengetahuan itu kita sudah dapatkan, dan hasil dari pengetahuan itu saya akan jelaskan lagi, mungkin pernah saya jelaskan. Hasil zikir itu yang sebetulnya sehari-hari kita dambakan, kita inginkan, tapi kita untuk menemukan itu sulit sekali, hampir menghabiskan umur, makan kitab dengan waktu, kita nggak bisa mewujudkan itu keseharian kita. Nah tarekat membantu dengan dasar dalil yang mudah, yang cepat, yang utama sesuai dengan permohonan Sayyidina Ali kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah jalan yang cepat, yang mudah, yang utama? Ada, zikrullah. Nah hasil zikir ini kita amalkan. Satu hasilnya
Orang lagi bingung, orang lagi resah, orang lagi dengan zikir itu hatinya menjadi tenang. Tadi sudah sampaikan, orang takwa aja itu untuk menenangkan aja tidak cukup dengan ketakwanya kalau tidak dengan berzikir kepada Allah. Satu. Ya, jadi sampai ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau cari tenang jangan lagi bagaimana, jangan bagaimana lagi. Kalau umpamanya saya sudah berzikir kok belum tenang, zikirnya itu yang belum tepat itu. Makanya harus digurui, harus dituntun oleh guru supaya pas zikir itu tadi sehingga menghasilkan apa yang dijanjikan Allah. Satu, dua, mencari rezeki. Ini mencari rezeki ini kadang-kadang orang memang ini paling sulit. Kalau perlu gunung didaki, laut diseberangi, kan gitu ya. Kalau perlu sikut kanan, sikut kiri, pokoknya ada rezeki. Ya, kalau perlu bohong, ya, kalau perlu ke dukun, ya, kalau dukun tidak mempan ke kiai, ya toh. Nah, bayangkan kalau perlu imannya dijual supaya dapat rezeki. Loh ini jadi waktu pemilu tuh banyak iman dijual. Nah, untuk mendapatkan rezeki. Dan bahayanya kalau kita nggak paham, misalnya kita jualan di pasar, laris, tahu ada saingan jual murah, nyut. Di kantor ada saingan, nyut. Kalau kita nggak beriman, pasti kita punya rencana mau menghancurkan dia dengan segala cara, dengan kezaliman. Hati-hati. Padahal dalilnya sederhana, cuma zikir. Yang kita sudah tahu dalilnya, tapi ibarat kita punya senjata, tidak tahu cara mempergunakannya. Punya senjata ini luar biasa, tapi tidak bisa menggunakannya. Ibarat punya HP canggih, tapi nggak bisa buka aplikasinya. Ya cuma terima ini, kalah sama anak-anak kita, anak kecil-kecil yang bisa buka aplikasinya. Ternyata di situ banyak sekali pengetahuan yang kita tidak bisa membukanya. Di sini juga banyak. Makanya harus dibuka pakai apa? Pakai zikrullah. Nah, jadi ternyata dalilnya mencari rezeki itu cuma satu, yang mudah zikir juga setelah kamu sholat. Di surat Al-Jumu'ah, bertebarlah kamu di muka bumi cari karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Karena di lapangan itu banyak gangguan, banyak saingan, banyak bajingan. Pakai alat apa supaya sampean bisa lolos dari itu? Cuma suruh zikir. Kalau Allah sudah dilibatkan di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, bismillahilladzi la yadurru, tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa. Aman. Ini murah meriah, bodoh cuma zikir. Kesalahan kita selama ini sudah tahu dalilnya, keluar dari rumah ingat untungnya terus sebanyak-banyaknya, bukan ingat Allah sebanyak-banyaknya, ingat untungnya aja sebanyak-banyaknya. Muka-muka hari ini untungnya banyak, untungnya aja banyak-banyak, bukan Allah yang diingat sebanyak-banyaknya. Padahal dalilnya sudah tahu ya. Nah hari ini kalau keluar mau macul kek, mau ke sawah kek, mau kasar, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Loh ini sih ngomong Allah kok gak percaya sih. Dua ya, sholat lagi. Sudah sering saya sampaikan, sholat saya ulang lagi, karena Quran itu memang sering diulang-ulang. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Ya, akhirnya dihusyuk-husyukkan, nggak bisa. Ya, saya tanya sekarang, sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Saya tanya, bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang nggak tentrem? Bisa nggak? Yang dicari tentremnya apa khusyuknya? Sementara kita kan cari khusyuknya pada, makanya saya tanya, bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang itu nggak tentrem? Bisa nggak? Ya, ternyata yang dicari tentremnya. Tentremnya dicari gampang. Allah biji keratat mainul, cuma zikir. Ya, cuma zikir. Bahkan panggilannya itu syarat prosedurnya sholat itu apa? Wa aqimis sholat lizik, cuma suruh zikir. Lah salahnya sendiri suruh zikir sampai dihusyukkan ini gini. Konsentrasi, enggak ada dalilnya. Harus hafal artinya, enggak ada dalilnya. Perintahnya sederhana, cuma suruh zikir. Cuma zikir yang mana? Zikir yang ditalqinkan oleh guru mursyid Kamil Mukamil yang nasabnya sampai pada zikir yang membersihkan
Hati itu baru bisa. Kalau zikir-zikir umumnya nggak bisa selain itu. Wah, Ustadz, umpamanya subhanallah hamdalillah wa la ilaha illallah kan zikir juga, pakai aja Allahu Akbar, suruh zikir itu subhanallah hamdalillah wa la ilaha illallah, nggak cocok lah. Zikir yang mana? Zikir yang membersihkan, dari zikir ismuzat yang ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita. Ya, sholat sudah, sabar. Nah, orang yang sukses itu karena sabar. Karena kesabaran itu kekuatannya 20 orang kekuatan manusia tambahannya. Makanya Rasulullah perang, Rasulullah sukses itu dari kesabarannya. Karena Allah beserta orang yang sabar. Terus cara sabar itu kita cuma dihimbau, saudara-saudara harus sabar. Tidak bisa. Saya tanya sekarang, bisa sabar enggak kalau hatinya orang enggak tentrem? Enggak bisa. Jadi tentrem baru bisa sabar. Jadi zikir dulu, tentrem baru sabar. Suruh sabar toh, enggak zikir. Setan masuk. Nah, orang yang sahun juga sholat tadi. Sahun itu katanya karena tidak ikhlas, karena ria, kan itu ya. Sebetulnya kita tidak membicarakan masalah sumber ria itu dari mana. Karena tidak ikhlas katanya gitu. Lah tidak ikhlas dari mana sumbernya? Dari ria. Padahal sumbernya dari lalai hatinya. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Ya toh, celaka orang yang hatinya lalai. Karena lalai iblis masuk. Iblis masuk menimbulkan ya. Iblis masuk menghilangkan keikhlasan. Makanya yang namanya ikhlas itu karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, kalau duduk berdiri berbaringmu tidak karena Allah, bisa nggak karena Allah? Kalau duduk berbaringmu tidak karena Allah, tidak ada di sini terus menyebut-nyebut kalimat ismuzat, bisa enggak maksimal? Enggak bisa, karena iblis terus, hawa nafsu terus mendorong. Tapi kita tidak bisa dimasuki karena kalimat itu ada menjadi benteng buat kita. Makanya zikir ismuzat itu dipakai. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kan? Karena suruh zikir ya zikir aja. Zikir itu tenang, tenang itu identik dengan khusyuk. Sabar, Allah beserta orang yang sabar. Beserta Allah dulu, beserta tu zikir dulu, tenang baru timbul sabar. Harus tahu prosesnya. Terus lalu nanti sifat Allah yang as-sabri itu membuyas kepada kita. Syukur kita gimana selama ini? Dulu sudah benar, harus lebih benar lagi. Alhamdulillah, gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Kalau sampean bisa mengucap alhamdulillah itu lagi nyaman apalagi mangkel? Lagi nyaman. Kalau mangkel bisa ngomong alhamdulillah. Meso ya. Makanya supaya bersyukur, supaya tenang tuh zikir terus, supaya tenang, supaya nyaman. Jadi itu tandanya syukur. Baru bisa bersyukur. Timbulnya syukur itu karena tenang. Timbulnya tenang itu, timbulnya nyaman dari zikir. Ibarat sampean itu pahit, dikasih apa supaya pahit ini enak nyaman? Dikasih gula. Di sini juga kalau nggak nyaman, kasih zikir, itu alatnya untuk membuat jadi nyaman, jadi manis. Makanan kalau nggak enak dicarikan supaya tambah enak, kasih apa? Kasih ini. Tapi hatinya nggak nyaman, dibiarkan aja, akhirnya miring. Solusinya tidak ada, dikasih gampang sama Allah, cuma zikir. Tadi zikir, sholat zikir, dari rezeki zikir, enak toh. Ini yang kita cari kan setiap harinya. Dicari berapa tahun, habis kitab berapa itu tidak selesai-selesai. Ya. Nah, syukur alhamdulillah itu, makanya bersyukur itu terus menerus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mensyukuri? Karena kita supaya ditambah terus nikmatnya. Ya, kalau tidak syukur dikurangi nikmatnya, dihilangkan nikmatnya, ganti apa? Kufur itu diturunkan azab yang pedih nanti. Nah, sampai duduk ini enak enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Tadi kesini nikmat, makan nikmat.
Tapi masalahnya ingat enggak kepada yang beri nikmat. Nah ini ingat kepada nikmat itu tapi tidak ingat kepada yang beri nikmat, namanya itu kufur nikmat. Tapi kalau ingat, menikmati ingat, namanya itu ya toh kita menambah nikmat itu sendiri. Barang siapa ingat kepada yang beriman, tandanya dia itu bersyukur, ditambah nikmatnya, namanya itu syukur syukur. Tadi kufur tinggal pilih mau yang kufur nikmat apa yang syukur nikmat. Cuma zikir itu lagi enak kan ya, mati cuma bodohnya zikir, akhir hidup selalu ingat kepada Allah, selesai. Ditempuh cuma berapa menit ini ngajinya. Nah apalagi sudah ada alatnya ya. Jadi kita nggak bingung-bingung bagaimana supaya bersyukur, bagaimana supaya khusyuk, bagaimana barakah, gimana kan? Tanya lagi, dijawab, tanya lagi. Ini tidak perlu tanya lagi. Bagaimana kita tentram, bagaimana khusyuk, bagaimana mencari rezeki yang barokah, bagaimana bersyukur, ya toh, bagaimana mati husnul khotimah, semuanya sudah ada alatnya, tinggal dihidupkan saja, semuanya akan tercover. Terima kasih Allah. Terima kasih Rasulullah, terima kasih waliul, terima kasih guru-guru kita khususnya Syekh Ahmad Sohabil Wafat Tajul Arifin telah memberikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita menjadikan dasar kehidupan kita, pedoman hidup kita supaya kita bisa mencapai ridhonya Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman.